Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya, semoga Allah selalu menjaga kesehatan kepada Ustadz. Ya, terima kasih atas adabnya dan semoga kita semua diberikan kesehatan yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat anak akan menikah. Yang anak kok amin? Doa ini belum doa, ini info kok diaminin. Ini berita, amin itu doa. Berita, gitu loh. Yang Ana mau tanya, kapan disunahkan waktu seorang suami mendoakan istrinya sambil meletakkan tangan di ubun-ubun istri? Apakah saat setelah akad atau di malam pertama? Dan disunahkan salat 2 rakaat jamaah bersama istri atau masing-masing. Semoga ikhwan dan akhwat yang lain yang sedang mencari jodoh Allah mudahkan. Nah, ini baru doa benar, amin. Gitu. Benar nih, itu benar, masya Allah. Tapi yang paling keras kayaknya udah nikah di situ deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Singkat aja ya, ini butuh materi khusus, tapi singkat aja mendoakan istri itu ketika kita ketemu pertama kali dengan istri pada saat setelah akad, khususnya ketika sedang berkhalwat atau ketika selesai semuanya ketemu itu doakan. Adapun salat 2 rakaat berjamaah itu bersama istri jadi makmum. Wallahu taala bisa. Istri jadi makmum. Itu, dan semoga antum yang sedang masa pencarian mendapatkan yang terbaik. Amin. Ya, Masya Allah. Bagus deh. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana dengan fenomena penuntut ilmu belakangan ini yang langsung mengedepankan dakwah atau menasihati orang lain padahal ilmu tersebut belum diamalkan dan masih memotong video-video ustadz padahal sudah dinasihati dilarang keras oleh para ustadz. Bagaimana melihat fenomena tersebut? Bagaimana tanggung jawab mereka di akhirat kelak? Ustadz mohon disampaikan, ana pribadi meminta maaf pada jamaah sekalian apabila pernah mengganggu, menendang atau bahkan menginjak-injak sendal. Tenang dulu, sendal ikhwan sekalian, dan maafkan orang lain yang melakukan hal serupa. Barakallahu fikum. Ya. Jadi nginjak-injak sendal, ini jangan lupa nih sendalnya, menendang sendal gitu. Ya, udah disampaikan ya. Jadi terlepas, kembali ke antum mau dimaafin nggak dimaafin tuh, itu bola di tangan antum, tapi dimaafkanlah ya. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, lagi-lagi kita husnudzon sama saudara-saudara kita atau teman-teman yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan syarat menyampaikan harus diamalkan. Karena orang yang belum mengamalkan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia belum mampu. Kalau ini nggak ada masalah. Misalnya dia menasehati temennya yang penghasilan sebulan 150 juta untuk naik haji, sedangkan dia belum pernah naik haji. Karena nggak punya uang, itu bagus-bagus aja tuh. Yang kedua, kemungkinannya dia belum mengamalkan karena kelalaian dia. Dia mampu tapi dia nggak amalin karena kelalaian. Nah ini hendaknya mengamalkan, hendaknya dia amalkan dan sampaikan, baru sampaikan ke orang. Jadi diamalin dulu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, dan ketika bicara iman di sana kita bicara ilmu. Lalu yang berikutnya disebutkan oleh apa? Beramal soleh. Jadi ilmu, iman, setelah itu Allah sebutkan amal soleh. Lalu yang berikutnya saling memberikan nasihat. Betul, wa dalam bahasa Arab itu mutlakul jama'. Ya bagi yang paham ya. Tetapi sekali lagi, yang disebutkan pertama kali oleh Allah itu ilmu, iman, lalu yang kedua amal soleh, yang ketiga baru saling memberikan nasihat. Ini penting buat kita semua ya.
Terus yang ketiga, masalah motong video ustadz-ustadz kita ini harus benar-benar diresapi, direnungkan bahwa kita sangat mengapresiasi semangat dan niat baik mereka tersebut. Jadi jazakumullahu khaira. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya saja dalam menyampaikan itu butuh ilmu. Itu butuh ilmu. Nah, di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili, pengisi Masjid Nabawi. Beliau mengatakan sebelum kita bicara atau menyampaikan sesuatu, hendaknya kita pastikan yang pertama niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kita karena Allah. Yang kedua, kontennya benar. Kontennya benar. Dan yang ketiga, cara penyampaiannya benar. Dan yang keempat, efeknya positif.